Halo, salam bertemu kembali dengan Ibu Eviana Sofian Saputri dan kita akan sama-sama belajar matematika pada saat ini. Apa kabar kalian semuanya? Ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dalam keadaan sehat. Nah, adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai transformasi dan translasi. Adapun pembelajaran kita pada saat ini bertujuan agar setelah pembelajaran nanti peserta didik diharapkan mampu untuk menyebutkan pengertian dari transformasi. Dan yang berikutnya diharapkan pula agar peserta didik untuk bisa menyebutkan jenis-jenis dari transformasi. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu untuk mentranslasikan suatu titik, garis maupun bidang data. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah menonton film Transformer? Nah, seru sekali bukan film tersebut? Menurut kalian, apa istimewanya dari film tersebut? Ya, betul. Itu adalah sebuah robot. Robot yang bisa berubah menjadi mobil. Dengan teknologi canggih pada saat ini, segala sesuatu yang istimewa bisa dilakukan. Begitu juga dengan robot. Jadi menurut kalian, robot ini bisa melakukan sesuatu yang tidak biasa pada robot-robot yang lainnya? Nah, makanya dia disebut dengan Transformer, sebuah robot yang bisa berubah. Coba amati. Ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu juga makhluk hidup yang mengalami daur hidup istimewa. Dia bisa melalui tahapan-tahapan dalam pertumbuhannya. Biasanya disebut dengan transformasi kupu-kupu. Pada kedua contoh tadi, bisa kita lihat bahwa baik benda maupun makhluk hidup bisa melakukan perubahan. Nah, dalam matematika ada transformasi. Yang paling spesifik atau khususnya disebut dengan transformasi geometri. Apa itu transformasi? Transformasi yaitu perubahan. Bisa perubahan posisi atau ukuran ya. Geometri itu sesuatu yang berhubungan sama titik, garis, atau bidang. Jadi bisa disimpulkan nih bahwa transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau ukuran pada titik, garis, atau bidang. Misalnya, posisi awal X, Y. Ketika mengalami transformasi, posisinya menjadi X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis dari transformasi. Perlu kalian ketahui, ada 4 jenis transformasi. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Jenis transformasi yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Sedangkan jenis yang terakhir atau yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Nah, sekarang kalian tahu ada 4 jenis transformasi. Mari perhatikan aktivitas berikut ini. Menurut kalian, aktivitas apa yang dilakukan tadi ya? Ya, betul, menggeser. Menggeser benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadi adalah contoh sebuah translasi
atau pergeseran. Jadi yang dimaksud dengan translasi atau pergeseran merupakan satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangunan dengan jarak dan arah yang sama. Seperti halnya mobil ini, dia bergerak, bergeser, tetapi bentuk dan ukuran mobil tidak mengalami perubahan. Jadi, itulah yang disebut dengan translasi. Adapun rumus translasi secara umum bisa dinyatakan bahwa translasi titik P dapat disimbolkan dengan P X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka hasil translasinya yaitu P aksen di mana X ditambah A, dan Y ditambah dengan B. A dan B adalah seberapa jauh titik P bergeser. Adapun P, X, Y adalah titik koordinat awal. Sedangkan A yaitu pergeseran ke kanan jika positif dan ke kiri jika negatif. Begitu juga dengan B, adalah pergeseran ke atas jika positif dan ke bawah jika negatif. Sehingga P, X, Y merupakan bayangan dari titik P. Berikut ini diberikan contoh soal yang berkaitan dengan translasi. Contoh yang pertama, diketahui sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A min 3,1, B min 1,4, dan C min 2,1. Jika segitiga ABC tersebut ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, tentukan hasil translasi dari segitiga tersebut dan gambarkan. Mari kita akan sama-sama membahasnya. Untuk menyelesaikannya, maka kita lihat bersama bahwa yang ditranslasikan titik-titiknya yaitu 4 ke kanan dan 3 ke bawah. Artinya nilai A 4 sedangkan B-nya adalah min 3. Sehingga titik A min 3,1 jika ditranslasikan oleh 4 dan min 3, maka A aksennya adalah min 3 ditambah 4, 1 dikurang 3. Atau A aksen yaitu hasil min 3 ditambah 4 yaitu 1, sedangkan 1 dikurang 3 yaitu negatif 2. Sehingga A aksennya bisa kita lihat bersama yaitu 1,-2. Sedangkan untuk titik B min 1,4 yang ditranslasikan oleh 4 dan min 3, maka B aksennya hasilnya yaitu min 1 ditambah 4, 4 dikurang 3. Di mana hasil min 1 ditambah 4 yaitu 3, sedangkan 4 dikurang 3 yaitu 1. Sehingga titik B aksen 3,1. Dan untuk titik C min 2, min 1 yang ditranslasikan oleh 4 dan min 3, maka C aksennya yaitu min 2 ditambah 4, min 1 dikurang 3 atau C aksen 2, Nah, mari kita lihat bersama. Titik-titik awal dari segitiga ABC yaitu A min 3,1, B min 1,4, dan C min 2, min 1 kita gambarkan dalam bidang koordinat kartesius. Sedangkan hasil translasinya yaitu A aksen 1, min 2, B aksen 3,1, dan C aksen 2, min 4. Titik-titik hasil bayangan atau translasi kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius, dan mari perhatikan bersama pada bidang koordinat kartesius yang telah ada ini.
Berikutnya akan sama-sama kita melihat contoh yang kedua. Titik C ditranslasikan oleh min 3,4 menghasilkan bayangan titik C min 2, min 1. Maka koordinat titik C adalah, nah, pada soal ini kita diminta mencari titik awal. Sementara nilai A dan B sudah ada, begitu juga hasil translasinya. Nah, untuk menyelesaikannya, mari kita lihat bersama. C, X, Y yang ditranslasikan oleh min 3 dan 4. Nilai C aksennya adalah X dikurang 3, Y ditambah 4. Sedangkan diketahui bahwa nilai C aksen itu min 2,1. Maka X min 3 sama dengan min 2. Sehingga sesuai dengan proses aljabar, nilai X sama dengan min 2 ditambah 3. Dan diperoleh X sama dengan 1. Begitu juga dengan Y ditambah 4 sama dengan min 1. Maka Y sama dengan min 1 dikurang 4. Sehingga Y hasilnya adalah min 5. Maka titik C, X, Y yang ditranslasikan oleh min 3 dan 4, nilai C yang kita dapatkan titik awalnya yaitu 1,5. Jadi titik koordinat C adalah 1, Berikut ini ada lembar kerja peserta didik. Kalian nanti diharapkan untuk bisa mentranslasikan sebuah titik maupun garis maupun bidang dalam LKPD ini. Nah, silahkan untuk berlatih sehingga kalian bisa lebih mengetahui bagaimana mentranslasikan sebuah titik, garis, dan bidang. Ya, sudah betul. Sip, ya. Hasil diskusi dari ini adalah hasil diskusi dari tim kami. Dari soal gambarkan segitiga A 2,0, B min 2,2, C 0,3 dan bayangannya yang ditranslasikan oleh T sama dengan min 4 dan 3. Ini adalah penyelesaian yang sudah kami kerjakan. A 2,0 ditranslasikan oleh min 4 dan 3. A aksen menghasilkan A aksen min 2,3. B min 2,2 ditranslasikan oleh min 4 dan 3 menghasilkan B aksen min 6,5. C 0,3 ditranslasikan oleh min 4 dan 3 menghasilkan bayangan C aksen min 4,0. Ini adalah hasil dari gambar. Nah, kita sudah belajar mengenai transformasi dan translasi. Nah, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, dan semangat terus belajar, sehat senantiasa, dan kejar cita-citamu.